Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 mata kuliah Manajemen Konflik dan Strategik yang diampu oleh Bapak Joko Purnomo akan menyampaikan materi mengenai dampak konflik terhadap performansi kerja dan produktivitas organisasi. Pertama-tama, perkenalkan anggota kelompok kami yaitu Muhammad Zainul Haq, Nur Harista Melani Agustina, Nur Hidayah, Oktavia Nur Astriani, Rahma Pujiwastari, dan Reni Indriana. Baik, langsung saja kepada materi pertama akan disampaikan oleh Mas Muhammad Zainul Haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan pola pemenuhan kebutuhan individu. Yang pertama, kebutuhan yang belum terpenuhi dirasakan oleh individu. Selanjutnya timbul keterangan sewaktu perasaan kebutuhan bertambah intensitasnya. Ketegangan itu disebabkan oleh timbulnya perilaku individu yang bersangkutan untuk memenuhi sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan akan mempengaruhi perilaku. Didasari bahwa motivasi bukan salah satunya faktor yang mempengaruhi prestasi kerja seseorang. Dua faktor terpenting lainnya yang terlihat adalah kemampuan individu dan memahami tentang perilaku untuk mencapai prestasi yang maksimal atau disebut dengan prestasi peran. Menurut Gibson pada tahun 1996 mengemukan bahwa pengharapan ditunjukkan pada meyakini seseorang berkaitan dengan kemungkinan subjektif bahwa suatu perilaku tertentu diikuti oleh hasil tertentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan materi poin kedua mengenai konflik dalam organisasi. Konflik itu berasal dari bahasa Latin, kon yang berarti bersama-sama dan frigo yang berarti pemogokan, penghancuran atau peremukan. Sedangkan di dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, konflik itu berarti suatu pertentangan atau percekcokan. Selanjutnya, konflik organisasi sendiri itu ialah suatu perselisihan antara dua orang atau lebih dalam suatu organisasi yang dimana mempermasalahkan suatu hal yang berkaitan dengan organisasi itu tersendiri. Selanjutnya, secara alamiah itu ada 4 bentuk konflik. Yang pertama yaitu konflik yang terjadi dalam diri seseorang atau person role konflik. Yang kedua yaitu konflik antar personal atau antar peranan. Dan yang ketiga itu konflik yang timbul karena seseorang harus memenuhi ekspektasi atau harapan orang lain. Dan yang terakhir yaitu konflik yang terjadi karena adanya kesalahan dalam penyampaian informasi. Pandangan mengenai konflik yang khususnya terjadi dalam organisasi itu ada 3. Yang pertama yaitu ada pandangan tradisional. Pandangan ini menyatakan suatu konflik itu sebagai musuh abadi, yang artinya konflik itu harus benar-benar dijauhi agar organisasi itu berjalan dengan baik. Yang kedua ada pandangan hubungan manusia. Pandangan ini melihat suatu konflik itu sebagai hal yang wajar, sehingga konflik harus dapat diterima dengan baik, bukan dihindari. Dan ketika konflik itu terjadi, maka kita harus menyikapinya dengan baik dan bijaksana. Yang terakhir yaitu pandangan intratraksionis, yang dimana pandangan ini itu mendudukkan organisasi sebagai suatu sistem yang berada di tengah-tengah sistem lain, sehingga mampu untuk membuka diri dalam terjadinya suatu konflik, sehingga konflik itu benar-benar harus dihindari dalam pandangan ini karena dapat menimbulkan suatu hal yang dapat merusak suatu organisasi atau merusak tujuan dari organisasi tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hidayah, NIM
401190141 akan melanjutkan materi mengenai hubungan konflik dengan performansi kerja. Hubungan antara konflik dengan performansi kerja atau prestasi kerja organisasi yaitu apabila tingkat konflik optimal, yaitu tingkat konflik sangat fungsional, maka akan berdampak pada performansi organisasi menjadi sangat maksimal. Apabila tingkat konflik terlalu rendah, maka performansi organisasi akan mengalami stagnasi atau rendah dan organisasi menjadi lambat dan menyesuaikan diri dengan perkembangan lingkungan. Tetapi, jika konflik yang terjadi terlalu tinggi, maka akan menimbulkan kekacauan, kooperatif, dan menghalangi pencapaian tujuan organisasi. Penilaian performansi kerja yang baik yaitu mengutamakan hubungan antara atasan dan bawahan, menjelaskan apa yang sudah dikerjakan, dan menghargai prestasi para karyawannya. Dengan demikian, penilaian performansi kerja antara penilai dengan pihak yang dinilai ini terjalin dengan baik. Tidak semata-mata mencari kesalahan, tetapi lebih bertujuan untuk menindaklanjuti hasil penilaian dan menghargai prestasi pekerjaannya. Baik, saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu hubungan konflik dengan efektivitas organisasi. Konflik sendiri adalah suatu proses yang dimulai dari adanya anggapan dari seseorang kepada orang lain yang kemudian memunculkan suatu masalah. Faktor-faktor yang memicu munculnya konflik dapat dikategorikan dalam 3 kelompok. Yang pertama yaitu komunikasi. Komunikasi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan perpindahan dan pemahaman makna dari satu orang ke orang lainnya. Hanya dengan komunikasi segala informasi dan gagasan dapat disampaikan kepada pihak lain. Komunikasi yang tidak efektif akan berpotensi menimbulkan konflik. Kedua yaitu struktur. Struktur adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang aktivitas atau operasional kerja dari suatu perusahaan atau organisasi itu sendiri dalam mencapai sasaran atau tujuan secara struktural yang tercipta. Yang ketiga yaitu pribadi. Pribadi adalah hal-hal yang ada pada diri pribadi setiap orang, seperti kepribadian, norma-norma yang dianut, kebiasaan hidup atau budaya. Bila orang saling berhubungan atau berinteraksi, dapat berpotensi menimbulkan konflik. Selanjutnya yaitu hubungan konflik dengan efektivitas organisasi. Untuk tingkat konflik rendah, dampak konflik karakteristiknya itu disfungsional, dan karakteristik internal organisasi efektivitas organisasi dan karakteristik internal organisasinya yaitu lambat beradaptasi, kurangnya ide atau gagasan, dan sedikit perubahan rendah. Sedangkan untuk tingkat konflik opsional, itu dampak konfliknya berupa fungsional. Karakteristik internal organisasinya adalah kritis terhadap intern organisasi, tanggap terhadap perubahan, serta kreatif dan cepat beradaptasi. Untuk efektivitas organisasinya tinggi, sedangkan yang pertama tadi untuk tingkat efektivitas organisasinya rendah. Kemudian untuk tingkat konflik yang tinggi itu efektivitas organisasinya disfungsional, sedangkan karakteristik internal organisasinya itu tidak kooperatif, egonya kelompok terlalu tinggi, sikap otoritarian, dan agresivitas individunya rendah. Sedangkan efektivitas organisasinya itu memiliki efektivitas yang tinggi. Baik, akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya Rahma Bujilestari akan melanjutkan materi tentang pengaruh manajemen konflik terhadap performansi kerja dan produktivitas organisasi. Pada gambar di samping itu menunjukkan bahwa apabila tingkat konflik optimal, yaitu tingkat konflik berada pada taraf fungsional dengan ciri-ciri anggota yang inovatif, kreatif, tanggap terhadap perubahan, sehingga berdampak pada peningkatan performansi kerja dan produktivitas organisasi. Bila konflik terlalu rendah, maka performansi kerja dan produktivitas organisasi itu mengalami stagnasi
dan organisasi menjadi lebih lambat dalam menyelesaikan suatu permasalahan diri dengan berbagai perkembangan di lingkungannya. Namun di satu sisi, jika tingkat konflik terlalu tinggi, maka akan berakibat munculnya kekacauan, munculnya kepentingan kelompok lebih dominan daripada kepentingan organisasi dan dapat menghalangi pencapaian tujuan organisasi. Menghadapi kemungkinan timbulnya dampak negatif itu, pimpinan yang melakukan penurunan atau reduce konflik dengan melakukan dialog, menetapkan peraturan, dan mengadakan kegiatan bersama bagi pihak-pihak yang berkonflik sehingga aktivitas itu mengarah pada peningkatan performansi kerja dan produktivitas organisasi. Untuk selanjutnya yaitu dampak konflik di lingkungan perusahaan dan dampak konflik di lingkungan organisasi. Dampak konflik di lingkungan perusahaan dan dampak konflik di lingkungan organisasi itu sendiri dibagi menjadi dua, yaitu dampak konflik secara negatif dan dampak konflik secara positif. Untuk dampak konflik di lingkungan perusahaan, yang dampak konflik secara positif itu antara lain: 1. Meningkatkannya kedisiplinan dan ketertiban di antara karyawan pada saat waktu bekerja. Yang kedua yaitu meningkatkannya hubungan kerjasama yang sangat positif. Yang ketiga yaitu meningkatkannya motivasi bekerja di antara karyawan-karyawan. Yang keempat yaitu semakin berkurangnya tekanan-tekanan dan intrik-intrik yang membuat stres, bahkan produktivitas kerja semakin meningkat. Yang kelima yaitu banyaknya karyawan yang dapat mengembangkan karirnya. Untuk dampak konflik yang negatif di lingkungan perusahaan, yang pertama yaitu meningkatnya jumlah karyawan yang sering absensi dan seringnya karyawan mangkir pada waktu jam-jam kerja. Yang kedua yaitu banyaknya karyawan yang mengeluh. Yang ketiga yaitu sering terjadinya perselisihan di antara karyawan. Yang keempat yaitu banyaknya karyawan yang sering sakit-sakitan dari dampak mental konflik. Untuk dampak konflik di lingkungan organisasi, untuk dampak konflik yang positif yaitu menimbulkan kemampuan untuk mengoreksi diri sendiri. Yang kedua, meningkatkannya prestasi. Yang ketiga, pendekatannya yang lebih baik. Untuk dampak konflik di lingkungan organisasi yang negatif antara lain menghambat kerjasama. Yang kedua, subjektif dan emosional. Yang ketiga yaitu a priori. A priori yaitu sifat subjektivitas dan emosional pada umumnya selalu diikuti sifat a priori atau acuh tak acuh terhadap sekitarnya. Jadi bisa dikatakan a priori itu seperti egois, tidak mementingkan hal yang lainnya. Dan yang keempat yaitu saling menjatuhkan antara satu sama lain di dalam lingkungan organisasi tersebut.